Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita lagi boleh ada di dalam tempat Tuhan atau kaabahnya Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa adalah lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada kita hidup 1000 hari di tempat yang lain. Pagi hari ini kita sudah mengambil bagian yang terbaik di dalam hidup kita ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan memuji Dia dan mengagungkan Dia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau membuka hati kita itu. Kita mau siapkan kehidupan kita ini di pagi hari ini untuk kita masuk di dalam pelatarannya Tuhan. Kita akan mengawali segala sesuatu dengan doa. Tapi sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan hadir bagi kita semua. Satu hal yang kurindu, bahwa kita ingin masuk di dalam pelatarannya Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan ini, haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Kami menikmati
menikmati segala kebaikan-Mu. Kami menikmati segala anugerah-Mu Tuhan di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu. Inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati setiap kehidupan kami ini. Kami menikmati setiap anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kami, yang Engkau sudah berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati semuanya itu bukan karena kami kuat Tuhan, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh dapat lagi datang kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami akan berbakti kepada Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal ibadah ini, pertengahan, hingga pada sampai selesainya, biarlah Tuhan mau melingkupi tempat ini, setiap hati kami ini Tuhan, untuk dapat kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Buat umat-umat Tuhan, biar Engkau Tuhan akan mengurapi juga mereka. Di rumah juga mereka masing-masing Tuhan ada bagi mereka. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani di pagi hari ini Tuhan, yang terlibat di dalam sepanjang ibadah pada pagi hari ini, Engkau mau mengurapi kami semua. Kuasai kami semua ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, bukan kuasa yang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu yang sudah siap memuji Engkau dan sudah siap untuk memuliakan Engkau. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita tinggal tetap berdiri. Kita sudah buka ibadah ini dengan doa, dan kita yakin bahwa hati Tuhan akan disenangkan lewat pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Oleh sebab itu mari kita minta kepada Tuhan agar supaya kita akan menikmati sepanjang hari ini dengan penuh kesukacitaan. Kita akan memuji Dia, kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Oh haleluya, puji Tuhan. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada
dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati dan menikmati, haleluya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, oh, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Oh haleluya, puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Glory, haleluya, puji Tuhan. Kita masih tinggal tetap berdiri Bapak Ibu. Biarlah menjadi satu komitmen bahwa kita akan tetap cinta Yesus. Karena kita mencintai Tuhan Yesus, sehingga Dia menciptakan hari ini hari yang luar biasa untuk akan kita menikmatinya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Yes, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersuka di dalam Tuhan. Kami boleh bergirang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami dapat memuji Tuhan. Kiranya setiap pujian kami ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya di pagi hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan, kami umat-umat-Mu akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini situasi dan kondisi Tuhan yang boleh datang menerpa di setiap kehidupan kami ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa sampai saat ini ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Kami tetap akan kuat. Kami akan tetap berdiri teguh ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memampukan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kami mau membuka hati kami ini diisi dengan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan Engkaulah perisaiku. Puji Tuhan. Yesus. Haleluya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada di saat badai. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami selalu mendapat ketenangan sebab Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Allah kami yang selalu melindungi kami, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun badai menerpa kehidupan kami, tapi kami tetap dapat berdiri karena kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Engkau boleh berkenan kepada kami. Ada di hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan merasakan jemahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati saat kami memuji-muji Engkau. Haleluya. Tuhan, saat ini kami membuka hati untuk Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Engkau sangat mengerti dengan keberadaan kami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami dan keperluan kami. Dan saat ini Engkau datang kepada kami dengan firman-Mu Tuhan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua akan tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena walaupun kita masih beribadah secara online, tapi saya percaya bukan hanya kami yang ada di gedung gereja ini yang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hari ini boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka Tuhan ada. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan ada, diri Tuhan ada di mana saja kita berada saat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca Alkitab, dan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Efesus
pasal 6, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-10. Kita baca, harusnya kita baca satu perikop ini, tapi kita baca saja dulu sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Kita baru saja membaca tulisan dari Rasul Paulus di dalam suratnya kepada anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Perikop ini kalau kita membaca dan mempelajari bersama, ini merupakan kesimpulan ya tulisan Paulus atau surat Paulus yang dia kirim kepada jemaat di Efesus di perikop ini. Dan kalau kita melihat dari apa yang kita baca ini, Rasul Paulus mendeskripsikan keadaan atau kondisi atau situasi dari jemaat atau anak-anak Tuhan yang ada di Efesus saat itu, bagaikan dalam keadaan sedang berperang, sedang berjuang gitu ya. Ini sangat jelas dalam cerita ini, dan tentu saja bahwa anak-anak Tuhan di Efesus ini tidak berperang atau berjuang melawan sebagaimana ada di dalam jelas ditulis oleh Rasul Paulus ya, dalam ayat 12, bahwa perjuangan yang dia maksudkan, dia mendeskripsikan bahwa jemaat di Efesus sedang berperang, sedang berjuang, dan perjuangan mereka bukanlah melawan darah dan daging, tetapi mereka sedang berjuang, sedang berperang ya, melawan kuasa kejahatan, kuasa kegelapan ya. Lebih jelas lagi dalam ayat yang ke-11, di sana Paulus menulis bahwa yang dihadapi oleh jemaat di Efesus adalah iblis, yaitu tipu muslihat iblis. Jadi jemaat di Efesus, Paulus mendeskripsikan mereka sedang berperang, sedang melakukan perjuangan, dan perjuangan mereka sedang berperang melawan tipu muslihat iblis. Ya, ayat 11 ini sangat jelas sekali. Dan Paulus katakan di sana di dalam ayat yang ke-11, jemaat Efesus berperang melawan iblis, tetapi bukan dengan cara menyerang iblis, bukan dengan cara menyerang kuasa kegelapan, tetapi justru cara berperang, cara melawan, cara menghadapi tipu muslihat iblis ini adalah dengan bertahan. Dalam ayat 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Setelah Rasul Paulus mengamati keberadaan atau kondisi dari jemaat Efesus ya, di saat dia menulis surat ini, dia jelas dalam
surat ini, dalam akhir suratnya, dia seolah-olah menempatkan jemaat Efesus ini dalam situasi, dalam kondisi yang sedang berjuang, sedang berperang. Ya. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata bahwa, dan ini adalah merupakan syarat sebenarnya, ya, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh jemaat di Efesus pada waktu itu dalam kondisi berperang, sedang melawan dengan cara bertahan dari tipu muslihat iblis ini, ya. Syaratnya adalah jemaat Efesus harus dalam keadaan kuat, kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan inilah, ya, di hari-hari ini betapa apa yang Paulus tulis dan gambarkan terhadap kondisi atau keadaan pada jemaat di Efesus itu, saya kira sangat relevan dengan kondisi atau keadaan yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Puji Tuhan. Dan memang inilah keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengiring Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan. Kita ibarat sedang selama kita ada di dunia ini, kita seperti seorang yang sedang berperang, orang yang sedang melakukan perjuangan. Ayub berkata dalam ayat 7 pasal 1, ya, keberadaan kita di bumi ini bagaikan orang yang sedang berperang. Ya. Dan Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa keberadaan anak-anak Tuhan, ya, dalam mengiring Tuhan, ikut Tuhan, itu ibarat dan contoh, atau seperti Bapak Gembala sering katakan bahwa perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu adalah bayangan dari perjalanan rohani kita sebagai orang-orang yang sedang mengiring Tuhan, sedang mengikut Yesus. Ya. Perjalanan kita itu bagaikan, atau bayangannya adalah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun, ya, dan di sanalah mereka menghadapi segala macam atau berbagai tantangan. Dan ini yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Ya. Rasul Paulus mendeskripsikan jemaat ini sedang berperang. Artinya mereka sedang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa pada waktu itu. Kalau kita baca dari pasal 1, bagaimana keadaan dari jemaat Efesus ini yang begitu diapresiasi oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Efesus dengan mengapresiasi keberadaan anak-anak Tuhan yang ada di Efesus ini. Ya, mereka adalah, ya, jemaat yang luar biasa, yang punya iman, ya, yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Ini keberadaan dari jemaat di Efesus. Tetapi justru Paulus, ya, mendeskripsikan mereka sedang dalam suasana berperang. Ya. Malahan Paulus mau mereka harus dalam keadaan yang lebih kuat lagi. Mereka harus kuat di dalam Tuhan. Dan inilah kualifikasi yang hari-hari ini yang harus kita penuhi sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mengiring Tuhan, ya, yang diibaratkan kita sedang berjuang, sedang berperang. Dan yang lawan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini bukanlah darah dan daging, ya, bukan sesama kita, tetapi adalah kuasa kegelapan. Lawan yang sedang kita hadapi dalam peperangan ini adalah iblis dengan tipu muslihatnya. Dan itu akan semakin terasa sekali di hari-hari ini.
Dan oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada kita, ini menjadi peringatan dan kemudian menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk kita hadapi hari-hari ini. Kita ibarat sedang berperang, saudara. Ya, kita mengerti dengan keadaan sekarang. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara bisa betul-betul merasakan ya yang namanya kita sedang berjalan di padang gurun ibarat bangsa Israel yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke tanah Israel, ke tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita pun sedang menuju ke sana. Ya. Kita mengiring Tuhan dan sedang menuju kepada apa yang sedang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita sedang berada di padang gurun ini, kita sedang berada di arena peperangan ini. Apalagi di hari-hari ini, kita boleh merasakan itu. Ya. Kita sudah dapat dipastikan bahwa kita akan memasuki pada keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ya. Di masa pandemi kemarin, di hari ini kita masih ada di dalam masa pandemi virus ya corona ini, dan bagaimana kita boleh merasakan perubahan yang luar biasa. Ada kebiasaan kita yang dulu tiba-tiba kemudian itu harus berubah semuanya, dan ternyata bukan hanya 2-3 bulan ini, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa ke depan ini, dan kita belum tahu pasti, belum ada yang dapat memastikan sampai kapan kita akan menjalani kehidupan kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh pemerintah, dan bahkan bukan cuma pemerintah kita, tapi ini sudah merupakan semacam konsensus dunia gitu. Seluruh dunia, umat manusia yang ada di dunia sekarang akan berada dalam apa yang disebut dengan normal baru, new normal. Kita akan kembali ke masa atau di waktu sebelum pandemi, tetapi dalam keadaan yang sudah berubah. Ya. Di mana ada banyak hal, bahkan hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup kita, ini mengalami perubahan sekarang. Ya. Ini sudah pasti kita akan jalani. Sudah ada aturannya. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah kita. Kita sudah tahu semua. Bahkan kebanyakan sudah membaca surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur, ya, oleh kepala daerah provinsi kita. Sudah diatur dan pasti kita akan jalani keadaan ini. Ya. Dan kita harus mentaati semuanya. Saya baca di Quran tadi, Pak Gubernur bilang ada sanksinya kalau kita tidak mengikuti atau mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kita jalani ya, kehidupan keseharian kita. Ya, mungkin sudah mulai sekarang ini dalam kehidupan dengan tatanan yang baru. Ya. Ada kebiasaan kita dulu, bahkan seperti saya katakan tadi, hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup kita ini mengalami perubahan semuanya. Ya, dulu orang merasa agak aneh atau aneh kalau kita keluar rumah kemudian pakai masker, pasti mereka agak aneh lah gitu ya melihat kita. Tetapi sekarang, dan belum tahu sampai kapan, keluar rumah dengan kalau tidak pakai masker, malah orang akan rasa aneh. Justru orang akan menganggap kita orang yang tidak sopan, yang tidak mau peduli, ya. Kalau tidak pakai masker keluar rumah. Ini kebiasaan yang berubah. Belum lagi
Dulu, apalagi itu orang-orang Pantekosta, begitu ketemu orang, apalagi teman lama yang sudah lama nak ketemu, begitu ketemu, wah, minimal pegang tangan. Toh. Kalau boleh berpelukan, cipika-cipiki, baku dapat. Mas sekarang tidak seperti itu, tidak lagi seperti itu. Ke depan mungkin ya tidak lama lagi, mungkin minggu depan, mungkin di awal bulan kita akan segera memulaikan normal yang baru ini, kita akan segera beribadah di gereja, tetapi dengan kebiasaan yang baru, dengan tatanan yang baru. Kita tidak lagi seperti dulu. Tadinya ibadah, ya, semua pimpinan gereja, orang juga di bahu, Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, sangat berkerinduan. Kalau boleh, mari kita datang, ajak seluruh keluarga kita. Kalau boleh, teman-teman kita berbondong-bondong datang ke gereja. Dan adalah satu kesenangan yang luar biasa kalau gereja itu full, padat, jemaat datang semua. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kita boleh datang beribadah, tetapi jangan banyak-banyak. Nanti mungkin akan diatur seperti itu karena menurut aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan tatanan yang baru, kita datang beribadah di gereja nanti, ya, mungkin akan diatur. Ada beberapa kali ibadah, 1, 2, atau 3 kali barangkali nanti Bapak Gembala sedang merancangkannya, sedang menggumulinya. Mungkin akan, karena memang petunjuk seperti itu. Ya, semacam pembagian shift mungkin dalam ibadah nanti di gereja. Akan diatur seperti itu. Dan kalau sudah datang pagi, kalau boleh jangan datang lagi di siang. Cukup ibadah 1 kali. Dan akan diatur di gereja, kalau mungkin orang ke gereja ini kapasitasnya 200 sampai 300, mungkin tidak sampai setengah akan diatur lagi kursinya. Kalau dulu hamba Tuhan yang ketika memimpin ibadah suka memanggil jemaat yang duduk berjauhan, datang berdekat, maju ke muka semua. Sekarang mungkin 1 kursi bangku panjang yang ada di gereja ini nantinya akan hanya diduduki oleh 1 atau 2 orang paling banyak. Dan itu pun akan diatur jaraknya berjauhan. Karena itulah protapnya, protokolnya. Ya, kita akan hidup, menjalani kehidupan kita, belum tahu berapa lamanya, dengan diatur oleh protokol kesehatan. Dan ini cara memang, satu-satunya cara untuk kita melawan, kita menghadapi ini virus corona ini, supaya kita tidak terpapar atau tidak terinfeksi dengan virus ini. Dan inilah yang saya katakan, banyak sekali hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup kita ini mengalami perubahan di hari-hari ini. Ya. Kalau dulu, mari datang beribadah, biar sakit, justru kalau datang ibadah maka akan alami kesembuhan. Apalagi kalau cuma sakit flu, batuk, pilek, toh, datang gereja. Mas sekarang justru kalau sakit flu, pilek, batuk, jangan berani datang di gereja. Menurut protokol kesehatan, Anda tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa datang beribadah dengan banyak orang. Ini boleh. Justru kalau flu, batuk, tinggal di rumah, jangan datang. Boleh datang di gereja. Itu hal-hal yang saya katakan tadi, ini hal-hal yang sangat mendasar akan mengalami perubahan. Kita belum tahu berapa lama waktunya ya sampai antivirus itu atau vaksinnya ditemukan. Saya membaca di media sosial, ada ratusan perusahaan pembuat vaksin di berbagai negara di dunia ini yang hari-hari ini sedang berusaha untuk menemukan dan menciptakan, membuat vaksin anti atau vaksin virus corona ini, saudara. Ya, kemarin paling dekat dengan kita, ya, negara Singapura telah mengumumkan bahwa di bulan Agustus ini mereka siap untuk menguji coba
vaksin ini kepada manusia bulan Agustus nanti. Sebuah perusahaan pembuat vaksin di Jerman mengumumkan bahwa mereka sudah mempunyai ada 100 lebih relawan yang siap untuk eh, menjalani tes atau uji coba virus ini. Ya, dan pemerintah Jerman katakan, ya mungkin lewat perusahaan ini, bilang bahwa kalau semuanya berjalan dengan lancar, maka bulan September atau Oktober tahun depan, maka vaksin ini sudah dipasarkan. Dan itu belum tahu juga apakah sudah sampai ke kita di sini. Jadi kira-kira ya itulah waktu yang akan kita tunggu, yang akan kita hadapi dalam tatanan hidup yang baru ini sampai menunggu vaksin virus itu benar-benar sampai ke kita. Ya, jadi keadaan ini luar biasa, ya, yang akan kita hadapi. Dan inilah saya katakan tadi sangat relevan ini keberadaan keadaan eh, jemaat di Efesus pada waktu itu dengan keadaan kita sekarang. Ya. Kita justru di hari-hari ini, di masa-masa ini, maka kuasa kegelapan ini, iblis ini, ya, dia akan bekerja, dia akan menyerang kita dengan tipu muslihatnya, ya, tentu saja dengan memanfaatkan keadaan atau situasi ini, ya. Kemarin sebelum masa pandemi iblis tetap bekerja, ya, menyerang kita dengan tipu muslihatnya. Di masa pandemi juga sekarang ini, ya, bagaimana tipu muslihat iblis itu, ya. Yang namanya tipu muslihat, ya, modus kan kita tidak tahu, tidak kelihatan, ya. Banyak yang menjadi korban dengan tipu muslihat iblis ini di masa pandemi ini. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan, ya, dari salah satu denominasi gereja, ya, bukan di gereja kita. Dia dalam khotbahnya dia sampaikan dan dia saksikan, dia menemukan ada jemaatnya, jemaat Tuhan yang ya boleh dikatakan menjadi korban dari tipu muslihat iblis lah, ya. Ada banyak orang katanya yang menjadi galau bukan karena virusnya, bukan virus corona, tetapi galau karena bantuan gitu. Ada orang yang jadi begitu sensitif kemarin hanya karena bantuan. Ya, ini pendeta ini bilang dalam khotbah yang saya dengar gitu, ya. Banyak orang yang tiba-tiba bermasalah hanya karena persoalan bantuan kemarin itu, ya. Dan saya juga lihat di istri saya tunjukkan banyak status yang berstatus di media sosial gitu. Ada yang baku sedu, tapi ada yang baper, ada yang galau dan kemudian mencurahkannya di medsos, sampai ya persoalan bantuan. Sampai-sampai di status itu ada yang mungkin baku sedu, menyalahkan orang lain lah, menyalahkan pimpinannya, menyalahkan pelayannya di gereja, menyalahkan penatuanya, menyalahkan pendeta, ada yang menyalahkan pemerintah, sampai ada status-status ada istilah-istilah di masa pandemi yang kemudian diplesetkan karena ini orang-orang yang begitu galau dan agak baper dengan bantuan-bantuan dari pemerintah dan dari mana-mana kemarin itu. Ada istilah-istilah suspek, ODP, PDP yang diplesetkan semuanya. Ada yang bilang, ya yang dapat bantuan kasihan cuma yang ODP. Orang kok suspek cuma. Jadi ya PDP. Istilah-istilah yang diplesetkan ini. Ini keadaan sekarang. Saya bersyukur, ya, jemaat di Bahu luar biasa. Baik-baik semuanya, dalam keadaan kuat rohani, dan justru inilah yang menjadi harapan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita berharap kita semua, kita adalah anak-anak Tuhan yang
kuat di hari-hari ini. Karena hanya dengan kuat di dalam Tuhan, maka kita dapat bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis ini, saudara. Kita tidak bisa tahu, ya, menebak, mengira-ngira. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa iblis sedang melancarkan tipu muslihatnya dengan memanfaatkan situasi dan keadaan yang ada. Oleh sebab itu, eh, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ya, bahwa mereka hendaklah harus kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya, ya, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Selanjutnya Rasul Paulus bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, inilah yang membuat kita anak-anak Tuhan bisa kuat dan kemudian kita bisa berperang melawan tipu muslihat iblis, melawan segala kuasa kegelapan, melawan segala kejahatan ini, ya, dengan cara bertahan. Dan ada pun perlengkapan yang harus kita kenakan, yaitu perlengkapan senjata Allah. Dan di dalam ayat yang ke-14 dan seterusnya, Paulus menulis apa yang dimaksudkan dengan perlengkapan senjata Allah. Adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman. Kemudian, ya, ini hal-hal yang harus yang menjadi perlengkapan dari senjata Allah itu. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita ada di era, ya, new normal ini, ya, menjalani kehidupan dengan tatanan yang baru ini, ya, tentu saja ada tantangan-tantangan yang baru yang akan kita hadapi, ya, di hari ini dan ke depannya, saudara. Ya. Dan ini nasihat Rasul Paulus. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu hanya kita dapat hadapi semua itu, ya, dengan kekuatan daripada Tuhan dan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ayat 14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Panah api dari si jahat, tipu muslihat dari si jahat. Kita dapat mengalahkan semua itu dengan perisai iman. Ya. Sepanjang masa pandemi ini, di setiap ibadah online, kita mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Seakan-akan firman Tuhan ini memang, ya itulah pekerjaan Roh Kudus. Diatur semuanya, ya, saling berkaitan semuanya. Ya. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua, bagi jemaat yang ada di Bahu. Ya. Kemarin tentang iman juga hamba-hamba Tuhan telah menyampaikan kepada kita. Ya, berulang-ulang kali dan kita semua sudah sangat mengerti. Iman adalah percaya yang sungguh kepada Tuhan. Iman berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan di hari-hari ini. Itulah senjata, ya, yang dapat mematahkan segala panah api si iblis dan segala tipu muslihat iblis. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan optimis menghadapi keadaan di hari-hari ini dan ke depan, ya. New normal kita akan jalani walaupun dengan banyak sekali perubahan dan tentu saja tantangan baru dan tantangan yang luar biasa berat kita akan alami, kita akan hadapi. Tetapi firman Tuhan telah datang kepada kita hari ini, ya. Kita harus tetap kuat,
kuat di dalam Tuhan, ya. Kuat di dalam kekuatan kuasanya, dan kemudian kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Dan inilah yang bisa membuat kita survive, bertahan dari serangan kuasa jahat ini, dari tipu muslihatnya, dari panah api yang selalu dia tujukan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau sangat mengerti dengan keberadaan kami. Hingga Engkau datang dengan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya yakin dan percaya firman ini kembali menjadi salah satu sumber kekuatan bagi kita untuk kita jalani hari-hari ini, ya. Apapun keadaan yang akan kita jalani dan hadapi, yakinlah Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang seolah-olah mereka dibutakan dan tidak dapat melihat, ya, bahwa Tuhan sesungguhnya menyertai mereka. Tetapi kemudian mereka membangkitkan murka Tuhan, ya, karena kedegilan hati mereka. Karena mereka sangat dibatasi dengan hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga mereka banyak mengeluh, mereka banyak bersungut-sungut, dan itu membangkitkan murka Tuhan. Saudara, mari jangan pernah kita lupakan bahwa salah satu dosa besar dan sangat membangkitkan murka Tuhan apabila kita mengeluh dengan keadaan, ya, kita bersungut dengan keadaan yang kita hadapi. Apapun yang akan kita hadapi di hari-hari ini, di masa pandemi ini, bahkan di masa tatanan hidup yang baru nanti kita jalani, kita tetap boleh melihat penyertaan Tuhan itu yang luar biasa. Firman Tuhan akan tetap menjadi kekuatan kita. Ingat bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah di masa apapun. Dunia boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Apa yang sudah kita dengar dari dulu hingga kini, firman Tuhan tidak pernah salah. Itu tetap sampai hari ini. Janji Tuhan tetap tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, di masa pandemi, maupun di masa new normal nanti, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Ini keyakinan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Kita akan melewati hari-hari kita. Apapun musim yang akan kita hadapi, kita akan bersama dengan Dia. Dia akan bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bernyanyi bersama. Haleluya, puji Tuhan. Engkau ada bersamaku, Tuhan. Ini menjadi keyakinan kami. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Apapun musim yang harus kami lalui, Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Engkau ada bersamaku. Amin. Haleluya. Di setiap musim hidupku. Oh, haleluya. Tak pernah kau biarkan sendiri. Amin, 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 Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan kami adalah ketika kami bersama dengan-Mu, Tuhan. Haleluya. Tak pernah kau
ragu, Tidak akan pernah kami ragukan kasih-Mu kepada kami. Amin. Mari sekali lagi kita katakan bersama. Ini menjadi keyakinan kita bersama. Sama dengan kita. Oh, haleluya. di setiap musim hidup. Amin, amin, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Di jiwaku, ya Tuhan. adalah Kekuatan kami bersama. adalah ketika bersama dengan-Mu. Tak pernah ku ragukan Kasih-Mu, oh, bersama-Mu Bapa. bersamamu Bapa. Kami akan lewati hari-hari kami. Kami lewati segala masa. Kami lewati segala keadaan Tuhan. Bersama dengan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Engkau yang bertindak, Haleluya. Haleluya. memberi Kau pertolongan dan memberi pertolongan kepada kami di masa-masa susah, di masa-masa yang harus kami jalani hari-hari ini Tuhan. Anugerah-Mu bersama kami, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kami lewati semua. Oh, amin, amin. Ku lewati semua. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau meneguhkan hatiku. Haleluya. Amin. Amin. Engkau yang Bertindak. Memberi pertolongan. Ya. anugerah-Mu besar melimpah. Ya, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan sekali lagi, besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, amin. Haleluya. 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 Ya Tuhan, ini keyakinan kami, dan inilah yang menjadi pengalaman kami di hari-hari ini. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kami melewati, kami jalani hari-hari kami Tuhan. Kami melewati segala masa bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kami boleh melihat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Di masa pandemi ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan yang kami alami, kekuatan demi kekuatan Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Sehingga sampai hari ini kami tetap kuat
kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan hari ini Engkau datang dengan firman-Mu. Engkau memberi kami kekuatan. Haleluya. Sebab inilah yang menjadi dasar bagi kami Tuhan. Ini yang menjadi syarat bagi kami. Kami harus kuat di dalam Engkau. Kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Supaya kami dapat bertahan untuk melawan kuasa iblis. Melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Kami boleh melewati, menghadapi, dan menang dari segala tantangan yang harus kami hadapi dan alami di hari-hari ini. Di masa apapun itu Tuhan, di dunia yang sudah berubah sekalipun, kami akan kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu ada di dalam kami. Firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu dari dulu, kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Yesus, kuasa-Mu, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Apapun keadaan yang harus kami hadapi, apapun tantangan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah datang hari ini kepada kami dan memberkati kami, memberikan kami semua, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, telah diberkati dan diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saatnya kami akan mengulurkan tangan untuk memberikan korban persembahan. Engkau berkenan dengan persembahan kami ya Tuhan. Engkau terus memberkati umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati gembala kami sekeluarga. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, di saat kita akan memberikan persembahan di pagi hari ini, sambil kita memberikan persembahan, kita akan dengarkan persembahan pujian dari musik dan singers. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung
dariku. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup serangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa ibadah kita di pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Segera akan kita menutup ibadah sepanjang pagi yang sudah berjalan ini dengan doa. Nanti doa sebentar, doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Gembala sekalian dengan doa berkat. Puji Tuhan, mari kita lakukan pujian penyembahan. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Haleluya. Puji Tuhan. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau pagi ini Engkau telah hantar kami semua berada di hadirat-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau dan kami percaya itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari itu kami bisa bertemu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman memberikan kekuatan kepada kami untuk kami akan terus berdiri teguh dan menggunakan selengkap Tuhan, kekuatan Tuhan sendiri. Kami akan hadapi semua pergumulan tantangan kehidupan kami. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan, kami akan sanggup untuk mengalahkan semua musuh-musuh kami. Roh-roh jahat di udara, kuasa penyakit yang coba-coba untuk mendekati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus akan membungkus kami semua, sehingga tidak ada kekuatan, kuasa kegelapan yang mampu untuk menembus Tuhan semua pertahanan yang Engkau sudah buat dalam kehidupan kami semua. Umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di bawah ini akan terus terlindung dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada satu pun yang sudah beribadah kepada-Mu, baik di rumah-Mu ini maupun yang ada di rumah-rumah masing-masing. Semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari
Jemaat Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kita semua mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan jemput orang semua. Haleluya. Ada pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rahmat kaya haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi.